Tidak ada batasan untuk pikiran kecuali yang kita akui. Baik kemiskinan maupun kekayaan adalah buah dari pikiran. Bab 4. Autosugesti. Perantara untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar. Langkah ketiga menjadi kaya. Autosugesti adalah sebuah istilah yang berlaku untuk semua sugesti dan rangsangan yang dihasilkan sendiri yang sampai ke pikiran seseorang lewat kelima indera. Dengan kata lain, autosugesti adalah sugesti diri. Autosugesti adalah media komunikasi antara bagian otak di mana pikiran sadar berlokasi dan bagian otak di mana pikiran bawah sadar berada. Lewat pikiran-pikiran mendominasi yang seseorang biarkan ada dalam pikiran sadar, pikiran negatif atau positif tidaklah penting. Asas-asas autosugesti mencapai pikiran bawah sadar dan mempengaruhi pikiran-pikiran ini. Ide, negatif atau positif, tidak dapat memasuki pikiran bawah sadar tanpa bantuan asas-asas autosugesti, kecuali gagasan yang diambil dari udara. Dengan kata lain, semua kesan indrawi yang diterima lewat panca indera dihentikan oleh pikiran sadar dan dapat saja diteruskan ke pikiran bawah sadar atau ditolak sesuka hati. Jadi, kemampuan sadar bertindak sebagai penjaga gerbang ke pikiran bawah sadar. Alam melengkapi kita sedemikian rupa, sehingga kita memiliki kendali mutlak atas materi yang sampai ke pikiran bawah sadar kita. Lewat kelima indera, meski dari pernyataan ini tidak dapat ditafsirkan bahwa kita selalu menerapkan kontrol ini. Pada banyak kasus, kita tidak melaksanakannya, yang menjelaskan mengapa begitu banyak orang hidup dalam kemiskinan. Camkan apa yang pernah dikatakan tentang pikiran bawah sadar yang menyerupai tanah subur di kebun, di mana gulma akan tumbuh berlimpah jika benih tanaman yang lebih cocok tidak ditaburkan di sana. Autosugesti adalah alat pengendali yang dapat digunakan seorang individu untuk memberi makan pikiran bawah sadarnya dengan ide-ide kreatif, atau dengan mengabaikannya, membiarkan ide-ide destruktif mencari jalan masuk ke kebun pikiran yang kaya ini. Anda sudah diminta pada langkah terakhir dari ke-6 langkah yang telah diuraikan pada bab 2. Membaca keras-keras 2 kali sehari pernyataan tertulis Anda tentang hasrat Anda akan uang. Dan melihat serta merasakan diri Anda sudah memiliki uang tersebut. Dengan mengikuti perintah-perintah ini, Anda mengkomunikasikan objek hasrat Anda kepada pikiran bawah sadar Anda dalam semangat keyakinan mutlak. Lewat pengulangan prosedur ini, Anda secara sukarela menciptakan kebiasaan berpikir yang sangat berguna bagi usaha-usaha Anda untuk mengubah hasrat menjadi uang. Kembalilah ke ke-6 langkah yang dijelaskan pada bab 2 dan baca lagi dengan sangat cermat sebelum melangkah lebih jauh. Kemudian, baca dengan seksama keempat perintah untuk menata kelompok, mastermind, yang diuraikan pada bab 7. Dengan membandingkan kedua rangkaian perintah ini dengan apa yang telah disebutkan tentang autosugesti, Anda pasti akan melihat bahwa perintah-perintah tersebut melibatkan penerapan asas-asas autosugesti. Oleh karena itu, camkan pada saat Anda membaca keras-keras pernyataan hasrat Anda, yang Anda gunakan untuk mengembangkan sebuah kesadaran terhadap uang. Bahwa membaca kata-kata tersebut tidak berakibat apapun, kecuali Anda mencampur emosi atau perasaan ke dalamnya.
Meskipun Anda mengulangi jutaan kali formula Emile Cole yang terkenal, setiap hari dengan segala cara, saya semakin baik dan semakin baik, tanpa menambahkan emosi atau keyakinan ke dalam kata-kata tersebut, Anda tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Pikiran bawah sadar Anda mengenali dan hanya bertindak atas dasar ide-ide yang telah bercampur baik dengan emosi atau perasaan. Fakta ini sedemikian penting sehingga akan terus diulang hampir pada setiap bab. Karena kurangnya pemahaman akan hal ini adalah alasan kebanyakan orang yang berusaha menetapkan prinsip-prinsip autosugesti tidak memperoleh hasil yang diharapkan. Kata-kata yang kosong tanpa emosi tidak akan mempengaruhi pikiran bawah sadar. Anda tidak akan mendapatkan hasil yang layak sampai Anda belajar menjangkau pikiran bawah sadar Anda dengan ide-ide atau kata-kata lisan yang sudah tercampur sempurna dengan keyakinan. Jangan takut jika Anda tidak dapat mengendalikan dan mengarahkan emosi Anda pertama kali Anda mencoba melakukan hal tersebut. Camkan bahwa tak ada yang dihasilkan kekosongan. Kemampuan menjangkau dan mempengaruhi pikiran bawah sadar Anda ada harganya, dan Anda wajib membayar harga tersebut. Anda tidak boleh menipu meski Anda menginginkannya. Harga kemampuan mempengaruhi pikiran bawah sadar Anda adalah kegigihan dalam menerapkan prinsip-prinsip yang diuraikan di sini. Anda tidak dapat menawar harga untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Anda dan hanya Anda sendiri wajib memutuskan apakah ganjaran yang sedang Anda kejar, kesadaran terhadap uang, sepadan dengan harga yang Anda harus bayar. Kebijaksanaan dan kepandaian saja tidak akan menarik dan menahan uang kecuali dalam beberapa kasus yang langka, di mana hukum rata-rata membantu menarik uang lewat sumber-sumber ini. Metode menarik uang yang diuraikan di sini tidak tergantung pada hukum rata-rata. Selain itu, metode ini tidak pilih kasih. Metode ini akan bekerja sama efektifnya antara satu orang dan orang lainnya. Jika kegagalan yang dialami, orangnya lah, bukan metode tersebut yang gagal. Jika Anda berusaha dan gagal, berusahalah dan berusahalah lagi sampai Anda berhasil. Kemampuan Anda menggunakan prinsip autosugesti ini akan sangat tergantung pada kemampuan Anda berkonsentrasi pada sebuah hasrat tertentu sampai hasrat tersebut menjadi sebuah obsesi membara. Ketika Anda mulai melaksanakan perintah-perintah terkait ke-6 langkah yang diuraikan pada bab kedua, penting bagi Anda untuk menggunakan prinsip konsentrasi. Ada beberapa saran dari kami agar konsentrasi dapat digunakan secara efektif. Pada saat Anda mulai melaksanakan langkah pertama dan ke-6, yang memerintahkan Anda untuk menetapkan dalam pikiran Anda jumlah pasti uang yang Anda inginkan, tahan pikiran Anda pada jumlah tersebut dengan berkonsentrasi, atau memusatkan perhatian dengan mata terpejam sampai Anda bisa benar-benar melihat wujud fisik uang tersebut. Lakukan ini minimal sekali sehari. Sambil menjalankan latihan-latihan ini, ikuti perintah-perintah yang diberikan pada bab ini tentang keyakinan, dan lihat diri Anda sendiri akan benar-benar memiliki uang tersebut. Berikut salah satu fakta terpenting, pikiran bawah sadar menerima perintah apapun yang diberikan kepadanya dalam semangat keyakinan dan bertindak atas perintah-perintah tersebut, meski perintah-perintah tadi harus dilakukan terus-menerus lewat pengulangan sebelum ditafsirkan oleh pikiran bawah sadar.
Mengikuti pernyataan di muka, pikirkan kemungkinan memainkan trik yang halal dalam pikiran bawah sadar Anda dengan membuatnya percaya karena Anda mempercayainya. Bahwa Anda harus mendapat uang sejumlah yang Anda visualisasikan. Bahwa uang ini sudah menunggu klaim dari Anda. Bahwa pikiran bawah sadar harus memberi Anda rencana-rencana praktis untuk menggapai uang milik Anda. Serahkan ide yang disugestikan pada paragraf di atas kepada imajinasi Anda dan lihat apa yang imajinasi Anda dapat atau akan lakukan untuk menghasilkan rencana-rencana praktis guna mengakumulasi uang lewat transmutasi hasrat Anda. Jangan menunggu rencana baku yang akan Anda gunakan untuk menukar jasa atau barang dengan uang yang Anda visualisasikan. Tetapi, segera mulai melihat diri Anda sendiri memegang uang tersebut, sambil menuntut dan berharap pada saat yang bersamaan agar pikiran bawah sadar Anda menyerahkan rencana-rencana yang Anda perlukan. Selalu siap untuk rencana-rencana tersebut, dan ketika rencana-rencana tersebut muncul, langsung wujudkan. Ketika muncul, rencana tersebut mungkin akan berkelebat dalam kepala Anda lewat indera keenam. Dalam bentuk inspirasi, inspirasi ini dapat dianggap sebagai pesan langsung dari kecerdasan tak terbatas. Perlakuan dengan penuh hormat dan segera bertindak atas inspirasi tersebut begitu Anda menerimanya. Tidak melakukan hal ini fatal bagi keberhasilan Anda. Pada langkah keempat dari keenam langkah, Anda diperintahkan untuk membuat sebuah rencana pasti untuk mewujudkan hasrat Anda dan segera melaksanakan rencana tersebut dalam tindakan. Anda harus mengikuti perintah ini dengan cara diuraikan pada paragraf di atas. Jangan mencapai logika ketika membuat rencana. Logika Anda salah besar. Selain itu, kemampuan Anda berlogika mungkin lamban, dan jika Anda mengandalkannya, Anda mungkin akan kecewa. Pada saat memvisualisasikan uang yang ingin Anda kumpulkan, lihat diri Anda memberikan jasa atau barang yang ingin Anda berikan sebagai ganti untuk uang ini. Ini penting.